Halo Gabuters, selamat datang kembali di RN Movie. Pada kesempatan kali ini Rana akan membahas sebuah alur film yang menceritakan tentang seorang pensiunan marinir Amerika Serikat agen intelijen yang sangat ahli, yang sedang menyelidiki kematian rekannya. Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria berjas dengan memakai kopiah putih yang sedang duduk sambil membaca sebuah buku di dalam kereta yang menuju ke Turki. Pria tersebut bernama Robert McCall. Kemudian diperlihatkan pula seorang anak kecil bersama seorang wanita dan juga ayahnya yang sebut saja namanya Adam. Adam pun terlihat pergi ke gerbong lain yang kemudian Robert mengikutinya. Di sana mereka sempat berbincang dan Adam sempat bertanya kepada Robert, apa tujuannya datang ke Turki. Kemudian Robert menjawab, ia sedang mencari seorang pria Turki yang menikah dengan wanita Amerika yang memiliki seorang anak perempuan. Robert pun mengatakan bahwa pria tersebut adalah pria yang sangat kasar, yang sedang menghukum istrinya dengan cara membawa anaknya ke Turki. Lalu Adam pun menyadari bahwa pria yang sedang Robert cari adalah dirinya. Oleh karena itu ia meminta teman-temannya untuk menghajar Robert. Dan di sini kita bisa melihat kemampuan yang dimiliki oleh Robert, yang mana ia bisa memprediksi segala hal sebelum ia melakukan sebuah tindakan. Dan terjadilah perkelahian. Kemudian Robert pun menghampiri Adam dan memberinya sebuah pilihan. Apakah ia ingin merasakan rasa sakit yang sangat amat menyakitkan atau merasakan rasa sakit yang dapat mengubah? Waktu pun berlalu, yang memperlihatkan Robert yang berpenampilan berbeda dengan yang sebelumnya. Yang mana sekarang dia sudah tidak lagi berjanggot dan kepalanya sudah berambut. Di mana saat ini ia berprofesi sebagai seorang supir taksi online. Di lain tempat terlihat seorang pria bernama Kalberg yang nampaknya baru saja pulang kerja. Tiba-tiba ia melihat sang istri terluka akibat dianiaya. Di sana terlihat pula ada seorang pria yang kemudian pria itu menembak istri Kalberg tepat di depan matanya. Lalu kemudian Kalberg juga dihabisi oleh pria tersebut. Yang mana sepertinya mereka telah ditugaskan untuk membunuh Kalberg dan istrinya oleh seseorang. Di sisi lain Robert yang sedang bekerja, ia mendapat sebuah orderan dari seorang pria. Pria itu memintanya untuk mengantarkan seorang wanita ke apartemennya. Wanita tersebut pun terlihat sedang sangat kesakitan. Tak lama kemudian Robert kembali mendatangi pria tadi ke apartemennya. Robert menjelaskan bahwa dirinya mengantarkan wanita itu ke rumah sakit karena luka yang dideritanya cukup parah. Kemudian Robert pun memberikan pelajaran kepada pria tersebut dan kawan-kawannya. Dan Robert pun berhasil menghabisi mereka semua hanya dalam waktu 29 detik saja. Setelah itu Robert kemudian pulang dan saat sampai di rumah ia dibuat terkejut karena Susan berada di dalam rumahnya. Susan ini merupakan seorang agensi yang bertugas untuk menyelidiki sebuah kasus dan saat ini dia bersama seorang agen lainnya yang bernama Dave akan menyelidiki kasus pembunuhan sepasang suami istri yang terjadi di awal film tadi. Singkat cerita, Susan dan Dave terlihat sedang berada di TKP pembunuhan tersebut, di mana mereka sedang melakukan penyelidikan. Kemudian saat Susan pulang ke hotelnya, tiba-tiba
Ya, ia diserang oleh dua orang tak dikenal. Susan berusaha melawan, namun dia terwalakaya. Di lain tempat terlihat Robert sedang mengobrol dengan seorang pemuda yang bernama Miles. Dan saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Robert mendapat panggilan telepon dari seseorang yang tak dikenal. Yang ternyata seseorang tersebut adalah suami Susan yang bernama Brian. Dia memberitahunya bahwa Susan telah tewas dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Robert yang mendapat kabar tersebut, ia langsung pergi ke Washington untuk mengunjungi rumah Brian dan Susan. Kemudian di lain sisi memperlihatkan dua orang pria yang diduga sebagai pelaku yang menganiaya Susan sedang berpesta pora. Saat sedang berpesta, tiba-tiba mereka mendapat panggilan telepon dari seseorang yang mana setelah telepon itu diangkat, tempat tersebut pun meledak. Dan di luar dari tempat itu terlihat beberapa orang yang ternyata mereka adalah pelaku pembunuhan sepasang suami istri yang terlihat di awal film tadi. Selanjutnya terlihat Robert sedang melakukan penyelidikan tentang kasus pembunuhan Susan dan mengumpulkan beberapa bukti, yang diantaranya adalah rekaman CCTV hotel tempat Susan ditemukan tewas. Setelah itu Robert pergi untuk menemui Dave dan mengatakan kepada Dave bahwa setelah ia melihat rekaman CCTV hotel, ia menemukan sebuah kejanggalan tentang pembunuhan Susan, yang mana hal tersebut rupanya sudah direncanakan. Selain itu, Robert juga melanjutkan penyelidikan kasus yang sedang diselidiki oleh Susan tentang pembunuhan sepasang suami istri di awal film tadi, dengan melihat foto korban dan tempat kejadian perkara. Selanjutnya ia kembali menghubungi Dave untuk menjelaskan analisanya tentang kasus pembunuhan suami istri yang sedang diselidiki. Robert menjelaskan kepada Dave bahwa setelah Susan menyelidiki kasus tersebut ke TKP, Susan kemungkinan mengetahui pelaku pembunuhan terhadap suami istri itu. Dan karena Susan menjadi sebuah ancaman bagi sang pelaku, akhirnya Susan pun dibunuh oleh sang pelaku. Keesokan harinya di saat Robert menjalankan aktivitasnya sebagai supir taksi online, ia mendapatkan seorang penumpang yang terlihat mencurigakan. Dan benar saja, saat di perjalanan pria itu tiba-tiba menyerang Robert. Robert pun berhasil menaklukkannya dan ia kemudian membawa ponsel dari pria tersebut untuk ia selidiki. Singkat cerita, pagi telah tiba. Robert terlihat mendatangi Dave dan kemudian ia menceritakan tentang apa yang telah ia alami, yang mana ada seorang pria yang hendak membunuhnya. Robert mencurigai bahwa pria tersebut merupakan orang suruhan dari pelaku pembunuhan yang sedang ia selidiki. Robert pun mendapatkan nomor orang yang diduga pelaku pembunuhan tersebut dari ponsel pria yang hendak membunuhnya itu. Robert pun menelpon nomor itu, dan tak disangka, tiba-tiba ponsel Dave berdering, dan ternyata pelaku pembunuhan sepasang suami istri di awal film tadi adalah Dave. Dave juga membunuh Susan karena Susan bisa saja mengetahui perbuatan jahatnya. Robert sendiri sebenarnya sudah mengetahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Dave. Namun di sini kita dapat mengetahui bahwa selain memiliki kemampuan analisa yang tinggi dan bela diri yang sangat handal, Robert juga bukanlah orang yang terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Dia tidak langsung menghajar atau menghabisi Dave. Ia menghampiri Dave dengan tenang dan meminta penjelasan kepada Dave kenapa dia melakukan semua hal itu. Setelah itu Dave pun memberitahu bahwa dia melakukan perbuatan itu tidak sendirian. Dia kemudian mengenalkan Robert dengan komplotannya, yang ternyata mereka adalah orang yang telah mengeksekusi sepasang suami istri dan juga pelaku penyerangan Susan. Di sana Robert berkata kepada mereka dengan santai bahwa Robert akan membantai mereka semua atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Keesokan harinya Dave dan kawan-kawan mendatangi suami Susan dan akan membunuhnya. Namun ternyata Robert sudah memprediksi hal itu, sehingga Robert sudah lebih dulu menjemput Brian dan membawanya ke tempat aman. Kemudian di lain tempat terlihat Miles sedang mengecat dinding rumah Robert.
Dan tak lama setelah itu muncullah Dave bersama komplotannya untuk mencari Robert. Miles yang panik pun segera menghubungi Robert yang sedang dalam perjalanan. Saat itu ternyata Robert telah memasang kamera pengawas. Hingga kedatangan Dave dapat dipantau. Robert kemudian menyuruh Miles untuk bersembunyi dalam ruangan rahasia di balik lemari buku. Setelah di dalam, Miles melihat Dave dan komplotannya lewat cermin dua arah. Kemudian saat Dave akan menembak cermin itu, tiba-tiba Robert menelponnya. Dan mengatakan bahwa dia sedang menuju ke sebuah tempat yang mana Dave pun mengetahui tempat tersebut. Dan mereka pun akan bertempur di sana. Lalu Dave bersama komplotannya pun hendak meninggalkan rumah Robert. Setelah merasa situasi yang sudah aman, Miles kemudian keluar dari tempat persembunyiannya untuk memeriksa keadaan. Beralih ke sebuah tempat yang dimana Robert menuju kota tempat kelahirannya, yang kini sedang dievakuasi akibat badai besar yang terjadi. Tidak lama setelah itu pun Dave dan komplotannya telah tiba di tempat tersebut. Dave bersama komplotannya bersiap menghadapi Robert dengan persenjataan yang lengkap dan canggih. Mereka pun berpencar. Di sini Dave menuju ke tempat yang tinggi untuk mengawasi keadaan di sana. Sementara yang lainnya berpencar ke tempat-tempat di sana untuk mencari Robert. Robert tentunya bukanlah orang yang sembarangan. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, Robert sudah mempersiapkan strategi dan perencanaan yang sangat matang. Hingga satu persatu komplotan Dave pun tewas. Dimulai dari si pria berjanggut yang terkena panah besi yang terlontar tepat di kepalanya. Kemudian disusul oleh Ari. Ia tewas karena fokusnya teralihkan oleh foto-foto Susan yang menempel di sebuah dinding. Dan saat fokusnya teralihkan, Robert pun langsung menyerangnya dengan beberapa sabetan pisau. Dan satu lagi yang bernama Resnick. Ia tewas akibat sebuah ledakan. Dan kini tinggal menyisakan Dave seorang. Namun meskipun begitu, Dave juga merupakan seseorang yang cukup pintar. Miles yang sebelumnya tertangkap di rumah Robert pun ternyata masih hidup dan dijadikan sebagai sandera. Saat Dave mengarahkan senjatanya ke mobil yang berisikan Miles, dengan cepat Robert menembak ban mobil itu hingga akhirnya tembakan Dave meleset dan tidak mengenai Miles. Nice move, Mac. Saat Dave kehilangan fokusnya, tiba-tiba Robert sudah berada di sana. Dan kemudian mereka pun bertarung. Yang pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Robert. Setelah semua selesai, Robert mengeluarkan Miles dari dalam bagasi dan melepaskan ikatannya. Hey, yo. Yeah. My mom's just gonna be pissed. Count to 3. 1, 2, 3. I think the bleeding stopped. Sit down. Beberapa hari setelah itu, Miles pun kembali terlihat menjalankan aktivitasnya seperti biasanya. Dan film pun berakhir. Bagaimana filmnya? Seru kan? Emang benar-benar sopir ojol ini bukan sopir yang sembarangan ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini.
Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa di next video dan salam RN Movie.